Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kanavi Pramesti dengan NIM 235159113SP22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek untuk pemrograman geospasial web, acara kelima, yaitu mengenai Leaflet.js GeoJSON. Nah, jadi nanti dalam proyek ini tampilannya dalam webnya itu seperti ini. Di sini ada fitur-fitur berupa garis, titik, dan juga area. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan mendeskripsikan apa sih sebenarnya proyek pada acara kelima ini. Jadi untuk proyek acara kelima yaitu menampilkan fitur seperti garis, titik, dan area menggunakan SHP yang dikonversi menjadi format GeoJSON. Nah, pada acara kelima ini untuk mengubah formatnya itu menggunakan QGIS, jadi diekspor data bentuk SHP itu dimasukkan di dalam QGIS, kemudian diekspor menjadi format GeoJSON. Nah, selain dari yang pertama dilakukan dengan mengonversi format SHP menjadi GeoJSON, kemudian mengatur dalam skripnya, yaitu untuk indeks HTML tentunya membuat dulu folder dalam htdocs, lalu memasukkan nih data tadi berupa ada data jalan, jumlah penduduk, dan juga sarana prasarana dengan format GeoJSON. Nah, data ini diperoleh dari web asli untuk daerah Penajam Pasir Utara menggunakan web dari pemerintah langsung resminya seperti itu. Selain dari data, hal yang perlu dipersiapkan adalah marker untuk titiknya, data titiknya. Jadi perlu di-download, kemudian dimasukkan di dalam folder acara 5 yang sudah saya buat di sini. Oke, untuk berikutnya itu ada pengenalan untuk pop-up. Jadi nanti ketika tampilan ini diklik, dia akan muncul sebuah pop-up. Itu juga diatur menggunakan script yaitu on each feature dalam LGeoJSON. Nah, kodenya itu nanti akan saya jelaskan di bagian sebelah sini. Jadi untuk kodenya itu layer bin pop-up fitur project, nama projectnya itu nanti ada di bagian bawah. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu urut dari yang paling atas. Nah, selain dari tadi ada seperti pop-up, terus ada yang namanya tooltip, nanti ada tooltip, dan yang terakhir itu simbologi. Tadi kan warnanya beda-beda ya. Di sini ada warna merah, terus ini untuk areanya itu dibuat kategori yang warnanya gelap sampai yang terang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan skripnya. Nah, di bagian skrip ini, yang pertama tentunya perlu mendeklarasikan doc tipe HTML. Kemudian menambahkan export untuk leafletnya, lalu di sini ada untuk source dari script jQuery. Berikutnya, perlu menginisialisasi peta menggunakan lmap. Lalu ada tile layer base map. Di sini base mapnya menggunakan OpenStreetMap ya. Di sini linknya. Jadi nanti tampilannya dia seperti ini. Nah, ini menggunakan OpenStreetMap. Berikutnya di sini ada script untuk menambahkan poin sarana prasarana. Jadi sarana prasarana di sini, kemudian di sini untuk mengatur ikonnya tadi kan udah dimasukkan nih di dalam folder acara kelima. Jadi icon yang ada di sini tuh perlu diatur juga.
Nah, itu perlu diatur, dimasukkan di dalam foldernya. Nah, pengaturan dari icon itu ada untuk ukurannya, kemudian posisi icon terhadap titik, lalu posisi terhadap pop-up, dan terhadap tooltip. Oke, untuk tooltip yang ada di sini tuh dia ini. Ini adalah tooltip. Sentra Peternakan, kemudian ada Kelurahan Bukit Subur. Itu merupakan sebuah tooltip. Di sini akan saya bagi layarnya supaya lebih jelas lagi. Nah, selain dari poin, tadi perlu memasukkan on each fitur untuk menampilkan pop-up. Nah, di sini ada variabel pop-up-nya seperti ini. Ada sarana prasarana, kemudian nama. Ini ya. Oke, nama dan koordinat. Lalu ada untuk tooltip. Diatur di dalam script yang sebelah sini. Ini merupakan untuk tooltip. Nah, ini dia tooltip. Lalu di bagian script akhir itu ada keterangannya untuk menambahkan data GeoJSON, poin, sarana prasarana. Terus yang map add layer itu menambahkan GeoJSON point di dalam tampilan map ini. Berikutnya untuk GeoJSON polyline jalan. Ini tuh sama seperti yang point, hanya saja untuk pengaturan dari on each fitur pop-up-nya dia menampilkan jalan. Nah, dia menampilkan ada keterangan fungsi dan juga panjangnya. Terus di bagian akhir itu juga perlu menambahkan script untuk menambahkan data polyline jalan dan menambahkan GeoJSON polyline jalan di dalam tampilan map-nya gitu. Nah, di bagian script awal, jalan sama titik atau poin itu perlu membuat script untuk mendeklarasikan. Jadi map create pen, map get pen itu perlu dideklarasikan di bagian awal. Untuk selanjutnya itu penambahan dari poligon jumlah penduduk. Nah, di bagian poligon jumlah penduduk ini kan saya atur dari jumlahnya yang paling banyak berarti dia warnanya gelap hingga ke warna terang berarti jumlahnya itu rendah. Nah, di sini ada untuk tinggi, sedang, dan rendah. Ini warnanya dibeda-bedakan. Kemudian, mengapa di sini tampilannya itu bisa beda-beda? Karena di dalam jumlah penduduk itu kan, di dalam data jumlah penduduk itu ada untuk field kategori jumlah penduduknya. Di sini 2.500, lalu kurang dari sama dengan 2.500 itu berarti dia rendah, kategori rendah. Nah, selanjutnya lebih dari 2.500 tapi kurang dari sama dengan 5.000 jumlah penduduknya. Jadi rentang antara 2.500 hingga kurang dari sama dengan 5.000 itu jumlahnya sedang. Lalu untuk jumlah penduduknya itu lebih dari 5.000, dia masuk ke kategori tinggi. Nah, untuk dari tampilan area poligon ini itu juga bisa diatur nih dari opacity-nya, kemudian warnanya, fill opacity, dan fill color-nya. Opacity itu dia transparansinya, lalu ada color. Nah, opacity yang pertama dia tuh untuk mengatur garis tepi ini, lalu fill opacity itu baru isinya ini, dan fill color-nya. Fill opacity tingkat transparan dari warnanya, dan fill color itu warnanya yang ada ungu gelap ini, kemudian sedang, dan yang rendah ini. Oke, untuk selanjutnya itu pengaturan
pop-up dari jumlah penduduk. Oke, di sini ada Kecamatan Waru. Desanya itu Kelurahan Waru dengan jumlah penduduknya sebanyak 11.175 karena kan dia lebih dari 5.000 makanya warnanya gelap. Lalu untuk warnanya yang sedang, dia jumlahnya di sini ada Kecamatan Waru juga, tapi desanya Sesulu dengan jumlah penduduknya 2.554 jiwa. Tadi kan yang sudah saya jelaskan bahwa dengan jumlah penduduk lebih dari sama dengan 2.500 hingga kurang dari 5.000 itu dia termasuk ke kategori sedang. Nah, untuk yang kategori rendah nih, di sini ada Kecamatan Penajam, Desa Kelurahan Riko dengan jumlah penduduknya 1.607, dia masuk ke kategori rendah karena tadi kurang dari 2.500. Kurang dari sama dengan 2.500. Nah, untuk yang kategori sedang itu lebih dari 2.500 hingga kurang dari sama dengan 5.000. Sama seperti yang data titik dan juga garis, di sini saya juga mengatur untuk tooltipnya. Jadi tooltip itu, nah ini. Tooltip itu Kelurahan Waru yang muncul ini, Desa Sesulu, Kelurahan Riko, Kelurahan Mentawir. Jadi ketika mouse over itu diletakkan di atasnya, dia akan muncul tooltip dan menampilkan properti untuk desa kelurahan. Nah, di bagian akhir ini perlu script untuk menambahkan data ke dalam GeoJSON Polygon jumlah penduduk dan menambahkan GeoJSON Polygon ke dalam tampilan peta webnya. Nah, di bagian akhir ini untuk pengaturan control layer. Control layer itu dia ini. Nah, ini tuh merupakan control layer. Ada untuk base map, kemudian sarana prasarana. Apabila sarana prasarana itu di-uncheck, maka tidak muncul. Jalan di-uncheck juga tidak muncul. Jumlah penduduk di-uncheck juga tidak muncul. Nah, itu diatur di dalam control layer. Control layer ini yang pertama menampilkan base map. Sini variasi base map. Lalu yang kedua di sini ada control layer untuk sarana prasarana, jalan, jumlah penduduk, sama seperti yang ada di tampilan web sebelah samping kiri ini. Nah, di bagian akhir ini perlu control layer add to map. Jadi menampilkan control layernya di dalam map tampilan map ini. Map OpenStreetMap. Di sini juga bisa untuk zoom in, dan juga zoom out. Nah, di dalam script ini itu juga saya unggah di dalam GitHub saya, yaitu Eka Pramesti. Jadi di sini untuk tampilannya saya menggunakan link dari project GitHub yang telah saya susun. Nah, ini untuk link GitHub-nya. Dan ini untuk tampilannya. Oke, sekian dapat saya sampaikan untuk acara kelima PG Web. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara yang ke-6 PG Web sebelum UTS. Bye-bye. Terima kasih.